Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ika Cahyaningsi SPD, CGP Angkatan ke-9 dari Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang tugas demonstrasi kontekstual dari modul 3.2, Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu. Di sini ada fasilitator saya adalah Ibu Sriningsi MPDI dan pengajar praktek saya adalah Ibu Evelina MPD. Dan saya sendiri CGP Ika Cahyaningsi SPD. Tujuan pembelajaran khusus di sini yang pertama, CGP dapat menganalisis tentang visi dan prakarsa perubahan dari tayangan video praktek baik yang ada. Kedua, CGP dapat mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masing-masing tahapan bagja dari tayangan video yang ada. Ketiga, CGP dapat mengidentifikasi peran pemimpin pembelajaran dari tayangan video. Yang keempat, CGP dapat menganalisis modal utama apa saja yang dimanfaatkan, contoh video praktek baik ini. Apakah visi dari sekolah tempat guru dalam video tersebut mengabdi? Yaitu terwujudnya peserta didik mandiri, kreatif, kolaboratif, dan bertanggung jawab dengan lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan. Dan apakah prakarsa perubahan yang akan dilakukan oleh guru dalam tayangan video? Yaitu mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Pertanyaan utama dari kegiatan yang dilakukan oleh guru penggerak dalam tayangan video tersebut, yaitu tentang bagaimana cara mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Kegiatan atau tindakan apa yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video yang menggambarkan tahapan bagja? Yang pertama ada B, yaitu buat pertanyaan utama. Guru berkoordinasi dengan rekan sejawat untuk merumuskan prakarsa perubahan yang akan dilakukan. Yang kedua, guru menuliskan kata-kata penyemangat belajar yang mengandung rasa ingin tahu murid. Yang ketiga, guru menggali informasi pendapat terkait kegiatan yang terjadi penyemangat belajar. Yang berikutnya, guru menanyakan kepada murid apa yang disukai dari kelas dan memperhatikan kondisi kelasnya. Kegiatan atau tindakan apa yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video yang menggambarkan tahapan bagja yang kedua, yaitu A. Ambil pelajaran. Di sini guru meminta seluruh murid untuk berkunjung ke kelas 2 dan 6 untuk menambah inspirasi sebanyak-banyaknya tentang kelas yang membuat semangat belajar. Yang kedua, murid melakukan observasi dan wawancara ke kelas lain untuk mencari inspirasi sebanyak-banyaknya tentang kelas yang nyaman. Yang ketiga, guru memfasilitasi murid dalam kelompok untuk mendiskusikan tentang kelas yang mereka sukai sebagai penyemangat belajar. Yang berikutnya, kegiatan apa dan tindakan yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video yang menggambarkan tahapan bagja yang ketiga, yaitu G. Gali mimpi. Di sini guru meminta murid untuk membayangkan kelas menyenangkan yang menjadi penyemangat belajar. Yang kedua, murid di dalam kelompoknya menggambarkan kelas impian mereka pada kertas karton manila. Yang ketiga, setiap kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompok tentang kelas impian mereka yang nyaman dan menyenangkan di depan kelas secara bergantian. Kemudian, kegiatan atau tindakan yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video yang menggambarkan tahapan bagja yang keempat, yaitu J. Jabarkan rencana. Yaitu di sini murid membimbing murid, maksudnya di sini guru membimbing murid untuk membuat daftar atau hal apa saja yang dapat mewujudkan kelas impian yang nyaman dan menyenangkan. Berikutnya, murid menyebutkan kelas impian yang diinginkan sebagai penyemangat belajar. Kemudian,
kegiatan atau tindakan apa yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video yang menggambarkan tahapan Bagja yang kelima, yaitu atur eksekusi. Di sini murid memberikan kesempatan dalam berkontribusi untuk menentukan pembagian tugas dalam kelompoknya. Kemudian yang kedua, guru dan murid mendiskusikan jadwal pelaksanaan menata kelas impian. Dan ketiga, murid menyiapkan alat dan bahan sesuai tugasnya masing-masing. Dan yang keempat, seluruh murid dibantu guru bergotong royong mewujudkan kelas impian yang menjadi penyemangat belajar. Ada peran pemimpin yang tergambar dalam pertanyaan video ini. Peran pemimpin yang tergambar dalam tayangan video tersebut adalah: yang pertama, pemimpin pembelajaran yang berfokus pada kekuatan atau aset yang dimiliki, yaitu pendekatan berbasis aset. Dan yang kedua, pemimpin yang dapat menggali atau mengembangkan dan mengorganisasikan potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh dirinya dan murid-muridnya. Yang ketiga, pemimpin yang memiliki kompetensi sebagai manajer dalam mengelola potensi yang dimiliki murid dan sekolahnya. Kemudian, apa saja modal utama yang dimanfaatkan oleh pemimpin pembelajaran dalam video yang ada, lalu bagaimana pemanfaatannya? Yang pertama, ada modal manusia. Di sini, guru memiliki kemampuan dalam melakukan pemetaan aset atau sumber daya yang dimiliki untuk lebih memaksimalkan dalam hal pemanfaatannya. Murid yang aktif dan sangat aktif, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya, serta dapat berkolaborasi dalam mewujudkan kelas impian. Kemudian, yang kedua ada modal sosial. Yang pertama, kolaborasi guru dengan rekan sejawat untuk merumuskan prakarsa perubahan. Dan yang kedua, siswa berkolaborasi dengan murid kelas 2 dan 6 saat melakukan observasi dan wawancara. Yang ketiga, siswa bergotong royong dalam mewujudkan kelas impian. Kemudian ada modal fisik yang ketiga, yaitu yang pertama, ruang kelas yang dapat didekorasi ulang sesuai dengan kelas impian murid, yaitu kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Yang kedua, meja dan kursi guru dan murid dengan kondisi yang baik dan posisi diubah agar murid nyaman saat belajar. Yang ketiga, kelengkapan kelas terdiri dari rak, buku, papan tulis, hiasan-hiasan dinding, alat tulis untuk menunjang pembelajaran. Dan yang keempat, ada modal lingkungan alam, yaitu halaman sekolah dan lingkungan sekolah yang hijau dapat membuat suasana pembelajaran lebih nyaman. Dan kelima, ada modal finansial, dukungan sekolah, guru dan orang tua dalam menyediakan sarana dan prasarana, alat bahan untuk menciptakan kelas impian yang nyaman dan menyenangkan sebagai tempat belajar murid. Kemudian yang keenam, ada modal politik, yaitu kebijakan kepala sekolah yang siap mendukung setiap perubahan positif untuk peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah. Dan yang ketujuh, modal agama dan budaya. Di sini ada dua, yaitu murid menggunakan pakaian rapi dan menutup aurat seperti murid perempuan menggunakan kerudung dan murid laki-laki menggunakan celana panjang pramuka sesuai dengan aturan agamanya masing-masing. Yang kedua, ada karakter murid yang sopan, santun, dan hormat kepada guru dengan cara bersalaman sebelum masuk ke dalam kelas. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang tugas demonstrasi kontekstual modul 3.2. Terima kasih. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.